Dan mahalnya tiket pesawat rute domestik tentunya berdampak pada turunnya jumlah wisatawan yang terbukti pada bulan April dan juga rilis pada bulan Mei. Ternyata menurut hasil inflasi juga menunjukkan ada penurunan jumlah wisatawan di sana. Lantas apakah ini juga berdampak pada turunnya minat traveler untuk mengunjungi daerah-daerah wisata dalam negeri? Kita langsung tanyakan bersama dengan sang traveler serta penulis Trinity Traveler melalui sambungan Skype. Saat ini selamat pagi, Kak Trinity. Hai, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Kak Trinity, saya mau minta pendapatnya ini. Melihat saat ini harga tiket pesawat yang dinilai oleh netizen sejak Januari sampai saat ini ternyata rute domestik belum banyak berubah. Menurut seorang traveler, Kak Trinity, seperti apa? Ya memang belum berubah sih dan tetap mahal gitu ya. Bahkan menjelang Lebaran kemarin harganya bisa naik berkali-kali lipat gitu loh. Saya aja kemarin Lebaran akhirnya memutuskan untuk road trip aja gitu sama keluarga besar karena kan itu kan kebiasaan mudik keluarga besar ya. Dan setelah melihat-lihat tiket, udahlah kita kali ini road trip aja gitu yang di daerah Jawa aja gitu. Oke, tapi kalau menurut Anda sebagai seorang traveler dan juga penulis ya, terus kemudian Anda juga saya lihat di Instagram sering sekali mempromosikan mengenai pariwisata Indonesia dan terus urge kepada seluruh traveler, ayo kita eksplor Indonesia dengan harga tiket tersebut yang cenderung cukup mahal dinilai oleh netizen. Itu apakah mempengaruhi misi-misi para traveler ini untuk mempromosikan pariwisata Indonesia? Kalau mempengaruhi sih kalau misalnya masalahnya kalau traveler itu kan kita perginya pas liburan dan itu juga nggak begitu sering. Yang pengaruh itu adalah misalnya orang yang misalnya keluarganya di Jakarta, dia kerjanya di luar pulau Jawa gitu kan, itu terasa berat sekali. Tapi kalau traveler kita memang udah nyiapin uang, nyiapin waktu gitu. Jadi ya dibela-belain ya kalau naik ya dimaklumin aja gitu karena cuti udah di book gitu kan kita nggak mungkin kita mundur lagi gitu loh. Tapi memang kalau misalnya ada alternatif lain jadi kita jadi mikir kan wah kalau luar negeri kok lebih murah ya gitu. Jadi mengurangi minat iya. Tapi kalau misalnya sampai jatuh drop sih enggak ya. Nah, tapi cara dari Kak Trinity sendiri sebagai seorang traveler dan juga influencer tentunya di Instagram untuk mendorong teman-teman semuanya, para followers dan juga warga untuk nggak apa-apa, ayo kita tetap promosikan Indonesia karena Indonesia butuh kita. Itu seperti apa? Jadi saya selalu menekankan untuk ayo cari tiket promo. Jadi memang kalau liburan itu kita harus jauh-jauh hari. Dan sekarang enaknya banyak kayak apps gitu ya, mobile apps yang tentang travel yang untuk beli tiket, hotel dan sebagainya. Itu mereka berlomba-lomba kasih promo gitu loh. Dan promonya itu lumayan banget dan saya selalu memanfaatkan pakai promo-promo itu gitu. Jadi nggak begitu memberatkan juga gitu. Itu pertama. Kedua saya juga selalu menyarankan untuk travel light. Jadi nggak usah bawa bagasi gitu loh. Nah itu kan mengurangi juga biaya untuk itu. Oke, karena Trinity, ini ada pendapat juga dari sejumlah pengamat mengatakan kalau harga tiket sekarang ini sama seperti harga tiket 1 dekade lalu. Jadi pada waktu kemudian aplikasi itu belum banyak beredar, kemudian kita membeli tiket juga melalui agensi ataupun tiket agent seperti itu. Benar nggak sih sebenarnya? Bisa jadi benar ya. Sama aja deh kalau kayak gitu kan kalau 1 dekade lalu dengan yang sekarang terasa jauh lebih mahal dulu gitu ya. Cuma karena kita dalam 1 dekade itu dimanjakan dengan harga-harga murah karena banyak airlines yang baru masuk, dia ada perang harga, kita jadi kayak kenakan gitu loh. Begitu dinaikin, subsidinya dicabut, kita jadi wah kok jadi mahal banget gitu. Padahal dulu 1 dekade lalu saya tetap mahal juga saya bela-belain gitu demi jalan-jalan di Indonesia. Nah, terus kemudian pendapat Kak Trinity juga ini mengenai wacana ada maskapai internasional LCC yang mau beroperasi untuk rute domestik di Indonesia. Seperti apa? Oh, sangat setuju sekali. Karena gini, kompetisi itu penting ya dalam segala hal industri gitu. Jadi menurut saya sih bisa menurunkan harga, meskipun nggak turun harga pun, tapi kita masing-masing akan saling introspeksi dan akhirnya berinovasi gitu kan. Servis paling nggak jadi lebih baik gitu karena saya sendiri sering keluar negeri yang maskapai penerbangannya itu yang didominasi oleh lokal, itu servisnya buruk sekali meskipun harganya mahal gitu kan. Jadi karena nggak ada kompetisi gitu loh.
Oke, jadi saya catat ya, memang kompetisi diperuntukkan juga untuk bisa memperbaiki kualitas terutama dalam penerbangan Iya, ya. Oke, Kak Trini, betul. tapi terakhir kok saya bisa lihat juga dan minta pendapat dari Kak Trini itu ya, melalui komentar-komentar DM yang masuk di sosial media tentunya. Sebenarnya tipe masyarakat kita itu seperti apa sih? Apakah masih sama mengutamakan kualitas penerbangan dalam artian service-nya full service gitu, atau mereka nggak apa-apa deh kemanapun naik yang LCC aja? Seperti apa sih tren mereka itu? Sebenarnya sih kalau masyarakat Indonesia pada umumnya kita sebenarnya price sensitif, artinya kemanapun yang murah akan kita kejar gitu kan. Itu memang ciri khas Indonesia, nggak cuma di tiket pesawat. Tapi kalau misalnya ada dua hal yang murah, satu servisnya lebih baik, tentu kita akan pilih yang itu. Apalagi misalnya sekarang dengan adanya kecelakaan pesawat gitu kan, jadi mikir lebih baik bayar mahal sedikit dengan keamanan yang lebih terjamin gitu kan. Jadi sebenarnya sih kita nggak bodoh-bodoh amat gitu loh sebagai konsumer. Jadinya ya tetap price sensitif, tapi ya makanya kita sangat reaktif begitu ketahui harga jadi mahal gitu kan. Tapi ya tetap aja gitu. Lagi-lagi persaingan itu penting karena kita bisa membandingkan gitu. Meskipun harganya sama, tapi kualitas bagaimana, keamanan gimana, servisnya gimana. Baik kok gitu. Kak Trini, terima kasih untuk waktunya dan juga Sama-sama. sharing kepada semua pemirsa Sapa Indonesia. Sangat berguna sekali. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke.